إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu Fiqh Fiddin karya Al-Allamah Al-Faqih Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah berada pada pertemuan yang ke-11 dari kitab ini. Taib, kita sekarang masuk di pembahasan selanjutnya dari Al-Asya'un Najisah, jenis-jenis najis menurut pandangan syariat. Iya. Sekarang kita masuk kata beliau rahimahullahu ta'ala wa amma awrathul haywanat al-ma'kulah wa abwaluha fahiya tahiratun. Dan adapun auras kotoran-kotoran hewan. Auras ini maksudnya kotorannya, tinjanya ya. Dan adapun kotoran-kotoran hewan yang dimakan seperti onta, sapi, kerbau, kambing, ayam, dan segala jenis unggas, burung-burung. Semua kotorannya itu wa abwaluha dan kencing-kencingnya fahiya tahiratun, semuanya suci. Ya, semuanya dianggap apa? Suci. Hal ini sudah kita jelaskan ya di pembahasan yang telah berlalu bahwa hewan yang halal dimakan semisal dengan kambing, sapi, ayam dan semisalnya, semua hewan yang halal dimakan itu kotorannya, tinjanya dan kencingnya itu suci. Sebaliknya hewan yang al-muharram, yang haram dimakan, kotorannya, kencingnya itu apa? Najis. Ini sudah kita sebutkan dalilnya kemarin ya. Di sini juga disebutkan dalilnya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat di ta'liqat nomor 2 di kitab antum, li hadits Anas ibn Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik. Qala qadima unasun min Uklin au Urainah. Datang sekelompok manusia dari Bani Ukail, dari Bani Uklin, dari Bani Urainah. Ya. Fatajawau al-Madinah. Mereka ditimpa penyakit demam Madinah. Ya. Ya ini masyhur ya, di zaman Nabi SAW ada penyakit demam yang memang biasa menimpa orang-orang Madinah. Ada memang penyakit khusus demam, ada musimnya ya. Ada musimnya orang itu sakit. Dan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, untuk kaum muslimin. Mereka ditimpa demam di negeri Madinah. Demamnya negeri Madinah. Gitu ya. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk dilikah. Dilikah itu divaksin. Ya, Nabi perintahkan mereka divaksin dengan cara apa? Wa ayyashribu min abwaliha wa albaniha. Supaya mereka apa? Meminum dari kencing onta wa albaniha, dan susu onta dicampur. Kencing dan susu onta dicampur kemudian diminum. Hadisnya ini akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya.
Ini dalil bahwa ketika mereka minum kencing onta, ya, Nabi memberikan mereka izin untuk meminum kencing onta, maka tidak boleh tidak, pasti akan menimpa mulutnya, pasti paling minimal mulutnya ya. Tangannya juga kena, mungkin juga pakaiannya, dan mungkin juga bejananya. Itu semua paling minimal kena semua. Mulut, pakaian, tangan, pakaian, kemudian bejana yang dipakai minum. Dan Nabi SAW tidak pernah memerintahkan mereka untuk membersihkan semua itu tadi. Kalau seandainya ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ini sifatnya darurat, karena sakit darurat minum kencing onta. Kalau itu darurat dan itu najis, maka pasti Nabi perintahkan mereka untuk membersihkan mulut mereka, pakaian mereka, tangan mereka, bejana yang mereka pakai untuk minum. Iya. Dan Nabi tidak pernah perintahkan mereka. Dan sisi yang kedua, itu tadi sisi pertama ya. Sisi yang kedua, seandainya najis, seandainya kencing onta itu najis, lama jaza at-tadawi bih. Nabi tidak mungkin membolehkan orang berobat dengan najis. Karena ada hadis, sehingga saya hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa ya, syariat ini tidak akan mungkin menurunkan obat dari sesuatu yang haram. Tidak mungkin seorang berobat dengan sesuatu yang apa? Yang haram. Sesuatu yang najis. Tidak mungkin syariat memerintahkan kita berobat dengan sesuatu yang dilarang, yang haram. Ya, seperti misalnya ibu hamil melahirkan. Kan obatnya banyak ya. Di antara salah satu obat yang sangat manjur untuk ibu yang hamil sudah melahirkan, pasca melahirkan, obat yang paling bagus untuk mengeringkan rahim cepat itu minum anggur koleson. Ada itu. Minum anggur ya. Jadi ibu hamil habis melahirkan minum anggur koleson. Ini anggur koleson barang haram. Tapi diminum untuk pengobatan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ibu hamil minum itu anggur koleson untuk berobat. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Tidak boleh. Saya kira ada hadisnya tadi saya sebutkan. Ya. Ya, itu bukan darurat. Banyak obat yang lain. Iya dah? Banyak obat yang lain. Jadi ini sama ini tadi. Banyak sama ini tadi. Ini menunjukkan bahwa kencing onta itu apa? Suci. Demikian maka karena onta itu adalah binatang yang makulah dimakan, maka dia dikiaskan sama dengan apa? Sama dengan apa? Hewan yang lain. Sama dengan hewan yang lain. Iya. Walaupun yang lain itu tidak ada dalilnya, misalnya kita katakan sama dengan onta, walaupun yang lain tidak ada dalilnya, maka kita kembalikan kepada asal lagi. Apa asalnya? Asalnya kemarin saya sudah sebutkan, saya tuliskan di sini kalam Syekhul Islam, kullul awras wal awwal, seluruh kotoran-kotoran dan apa? Dan kencing-kencing asalnya apa? Tohara. Illa mastusni, kecuali yang diperkecualikan oleh syariat. Kotoran ini, kotoran tinja manusia haram, najis. Kenapa? Ya, karena ada dalilnya. Dan semisal dengannya. Jelas ini, Ikhwan? Taib. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hewan yang dimakan itu kotorannya tidak najis, lihat taklikat di situ masih taklikat nomor 2. Wa anhu, yakni wa an Anas bin Malik, sama hadisnya. Dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yusalli haitsu adrakathu as-shalah. Adalah Nabi SAW itu beliau menyenangi salat di mana salat itu mendapati beliau. Yakni beliau salat di mana saja. Ya, Nabi salat di mana saja jika waktu salat mendapati beliau. Di mana saja. Sampai wa yusalli fi marabidil ghanam. Nabi biasa salat di mana? Di kandang kambing. Ya. Nabi SAW biasa salat di kandang kambing. Iya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di kandang kambing ini tidak mungkin lepas la takhlu min baulin wa rawthin.
Tidak mungkin lepas dari kencing dan kotoran kambing. Namanya sejak kandang kambing. Pasti dia kencing di situ dan dia buang hajat di situ. Kalau seandainya najis di kandang kambing dia kencing, dia buang hajat, kalau seandainya najis tidak mungkin Nabi apa? Salat di situ. Satu. Yang kedua, dan tidak pernah dinukil dari Nabi SAW salat di kandang kambing, Nabi buat hijab, Nabi buat penghalang, Nabi buat karpet, ya, buatkan karpet di sini supaya apa? Supaya tidak kena najis. Tidak pernah dinukil dari Nabi SAW membuat semua itu tadi. Bahkan yang zahir dari perbuatan Nabi, justru Nabi tidak melakukan itu tadi. Iya kan? Karena tidak adanya dalil, maka kita tidak boleh menetapkan. Kalau zahir hadisnya Nabi salat di kandang kambing, begitu saja. Nabi salat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kambing itu binatang yang dimakan, sama dengan onta. Maka hajatnya tinjanya dan kencingnya suci, tidak najis. Sama dikiaskan dengan hewan yang lain. Baik. Ini sudah berlalu ya pembahasannya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wa maniyul adami tahirun. Dan mani anak cucu Adam itu hukumnya suci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruqu yabisah. Adalah Nabi SAW itu biasa mencuci mani yang rotobah, yang basah, wa yafruqu yabisah, dan Nabi mengeruk, nah korek bahasa kita dah, dikorek, dan Nabi mengeruk yabisahu yang kering. Jadi kalau kering dikeruk. Nah, ini jelas sekali ya. Kalau basah Nabi cuci, kalau kering Nabi apa? Dikeruk. Tidak dicuci, dikeruk saja. Baru dipakai salat. Berarti najis tidak najis. Kalau dia najis, tidak mungkin dikeruk-keruk saja baru dibiarkan seperti itu. Iya. Coba lihat taklikat nomor 1 dulu, baru saya jelaskan. Hal ini berdasarkan hadisnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, anna Rasulullah SAW kana yagsilul mani, adalah Nabi SAW biasa mencuci mani. Thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb, lalu Nabi SAW keluar untuk salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghasli fi, dan saya masih melihat bekas cucian Nabi pada mani tersebut. Yani Nabi mencuci yang kena mani itu tadi. Pakaiannya kena mani kan? Kemudian Nabi mencucinya di kena itu tadi. Kemudian Aisyah masih melihat bekasnya. Ya, ini dalil menunjukkan bahwa mani itu suci. Tentang masalah mani ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia najis atau tidak? Naam. Sebagian para ulama berpendapat bahwa mani itu apa? Najis. Kenapa mereka berpendapat najis? Apa alasannya? Karena mani keluar dari 2 lubang. Dan kita sudah punya kaidah kemarin, kullu ma kharaja minas sabilain najisun. Kaidahnya lah. Iya. Tapi saya sudah kasih keterangan kemarin bahwa ini sebenarnya kaidah laisa ala itlaqih, tidaklah di atas kemutlakannya. Karena ada yang keluar dari pembahasan itu yang masih diperselisihkan. Maka mengklaim bahwa itu adalah ijma' itu kurang tepat. Kurang apa? Kurang tepat. Kalau kita mengklaim itu ijma'. Bahwa kullu ma kharaja minas sabilain najisun bil ijma'. Najis berdasarkan ijma' itu fihi nazar. Masih butuh ditinjau ulang kembali. Karena ada yang diperselisihkan. Seperti apa? Ini. Mani. Jadi sebenarnya kullu ma kharaja minas sabilain itu najisun. Ila ma dalla alaihi ad-dalil. Kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Seperti mani. Justru dalil menunjukkan bahwa dia suci. Ya. Memang asal yang keluar dari 2 lubang itu kita katakan asalnya apa?
najis. Dan itu memang galib kebanyakannya. Tapi tidak semua yang keluar dari dua lubang itu najis. Termasuk seperti darah istihadah. Ya, darah istihadah ini sebagian para ulama mengatakan tidak najis. Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak apa? Tidak najis. Iya. Taib. Jadi ada dua pendapat ya. Ada mengatakan mani itu najis dan itu pendapat sebagian besar para ulama karena di atas kaidah itu tadi keluar dari dua lubang. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa mani itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Iya. Taib. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya mani tadi. Dan Nabi ya tidak memerintahkan untuk mencuci apa? Nabi tidak memerintahkan untuk, ini dalilnya ya, ini dalilnya bahwa mani itu tidak najis. Nabi SAW lam ya'mur bighaslihi. Nabi tidak memerintahkan untuk mencuci mani. Nabi tidak perintahkan. Sebagaimana Nabi perintahkan untuk mencuci kencing. Kalau kencing kan jelas sekali, Nabi perintahkan untuk dicuci. Tapi mani, Nabi tidak memerintahkan untuk dicuci. Yang warid itu hanyalah fi'lun Nabi. Perbuatan Nabi mencuci. Lihat hadisnya. Nabi perintah atau Nabi yang buat? Nabi, fi'ilnya Nabi namanya lah. Fi'ilnya Nabi SAW. Kanan Nabi SAW yagsilul mani. Itu fi'ilnya siapa? Fi'ilnya Nabi. Tapi Nabi SAW tidak perintah. Itu fi'ilnya Nabi. Nabi SAW tidak perintah. Dan antum harus punya kaidah, pegang kaidah ini, bahwa af'alun Nabi, perbuatan Nabi, sallallahu alaihi wasallam la tadullu ala al-wujub. Ya. La tadullu ala al-wujub. Tidak menunjukkan wajibnya. Tidak menunjukkan wajibnya. Iya. Bal mustahab. Bal mustahabun. Alal asal. Secara asal. Ini luar biasa nih kaidah. Antum pegang baik-baik kaidah ini. Karena ini kaidah banyak sekali dipakai dalam bab fikih. Ini kaidah disebut dan dibahas dalam ilmu usul. Ilmu usul bahwa af'alun Nabi SAW asluhu mustahab. La yadullu alal wujub. Asal perbuatan Nabi SAW itu apa? Mustahab. Tidak menunjukkan wajib. Terus apa yang menunjukkan wajib? Amruhu. Perintahnya. Iya kan? Itu yang asal. Makanya para ulama menyebutkan kaidah bahwa al-aslu fil awamir tufidul wujub. Iya kan? Yang asal pada perintah tufidul apa? Tufidul wujub, memberikan faedah wajib. Apakah perintah Allah atau perintah Nabi SAW? Tapi af'alnya Nabi, perbuatan Nabi SAW, la tadullu alal wujub, balil mustahab, alal asal. Bahkan hukumnya sunnah, secara asal. Jadi Nabi SAW mencuci mani wajib? Tidak. Nabi melakukannya. Nanti wajib kalau Nabi perintah. Ya. Nabi mencuci. Jadi itu pendalilannya ya. Jadi pendalilannya ini di hadis ini antum sudah paham ya. Itu perbuatan Nabi mencuci. Jadi apa hukumnya mencuci mani? Apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Sunnah. Dari mana antum pahami? Fi'ilnya Nabi SAW. Yang kering dikeruk, yang basah dicuci. Tapi kalau tadinya basah, lalu karena dia lupa dicuci, maka akhirnya mengering. Iya. Maka kalau sudah mengering, dikeruk-keruk saja kalau mau. Tapi kalau dia malu, ya, maka tidak apa-apa dia cuci. Kan kalau ada bekasnya dia pakai sholat, dilihat sama temannya, weh, luar biasa juga ini, sarungnya kan, jubahnya. Ya, taib. Tapi apakah itu haram? Tidak. La ba'asana, ada masalah. Bahkan Nabi, bahkan istrinya Aisyah itu biasa mengeruk mani yang kering. Ya, kalau dia mau mencucinya itu lebih bagus insyaallah. Walaupun dua-duanya boleh karena ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Jadi mani itu dicuci. Kalau ada yang tanya ya, mani kan di sini dicuci dan bisa dikeruk, toh? Kalian tanya, mani itu dicuci bukan karena najis. Taib, paham? Mani itu di sini dicuci bukan karena najis. Tapi karena apa? Listikdarihi, karena dia mustakdirah, karena dia kotor. Dia dihukumi sama seperti nukhamah wal mukhat, sama seperti dahak dan ingus. Dia dihukumi sama dengan itu oleh para ulama. Makanya dahak dan ingus kotor, dibersihkan sama seperti mani. Dihukumi sama seperti nukhamatun wal mukhat, ya, dahak dan ingus. Jadi dia dicuci la li najasati, bukan karena apa? Najis, tapi karena listikdarihi, karena dia kotor. Baik. Dan para ulama juga, dan ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, dan para ulama juga mengkiaskan mani manusia tidak najis. Wa misluhu mani al-haywan ma yu'kal lahmuhu. Seulang. Mani al-adami tahir, suci. Wa misluhu al-mani min al-haywan al-ma'kulah. Semisalnya adalah mani dari hewan yang dimakan. Seperti mani onta, kuda, sapi, kambing. Maninya juga ini apa? Suci. Iya. Sama dihukumi. Bahkan bukan cuma maninya hewan yang apa? Yang suci. Bahkan kencing dan kotoran juga apa? Suci. Kencing dan kotoran hewan yang dimakan itu juga suci. Maka kalau kencingnya saja, kata para ulama, kencingnya hewan yang dimakan, kotorannya hewan yang dimakan itu suci, maka maninya lebih pantas untuk dihukumi apa? Maninya lebih pantas untuk dihukumi suci. Iya. Baik. Kan kalau kita potong hewan ya, kurban. Ada tayanya toh? Iya. Kalau seandainya itu dihukumi najis, itu akan masyaqqah bagi orang yang potong kurban. Kencingnya juga najis. Itu akan memberatkan. Kita harus mencuci dagingnya, terkena pakaian, terkena tangan, iya kan? Itu kan jadi masyaqqah, memberatkan. Iya, sama dengan maninya. Biasa antum kalau potong sapi kita kurban. Kalau kita kurban, langsung ada ihwa ambil lututnya, banyak maninya keluar toh. Ale nasengiro, ambil itu. Itu toh? Nah, tidak najis. Iya, tayyib. Bahkan pilernya kambing, ya, sapi, tidak najis. Ya kan? Tayyib. Bolanya maksudnya ya, dengan AK-47-nya. Tayyib. Itu tidak najis. Iya. Nah. Tayyib. Lanjut. Poin ke-30. Wa baulul gulam as-saghir alladhi lam ya'kul at-ta'am lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yakfi fihi an-nadah. Kama qala Nabi sallallahu yugsalu min baulil jariyah wa yarashu min baulil gulam, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Kata beliau rahimahullah di poin ke-30 dari al-asya' an-najisah adalah wa baulul gulam as-saghir, kencing anak bayi yang masih kecil. Kencing balita bahasanya ya. Kencing balita. Kencing bayi yang masih kecil. Gimana ukuran kecilnya bayi itu? Yaitu bayi yang lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan li syahwatin, karena syahwat. Bahasanya kemarin kita qoblal fitam. Qoblal fitam apa artinya?
sebelum dia memakan makanan tambahan selain ASI. Bayi yang masih menyusu ya, yang mengkonsumsi ASI saja, belum ada makanan tambahan selain itu, maka asal kencingnya itu apa? Kata beliau, yakfi fihin nadoh. Najis kencingnya itu cukup padanya dipercikkan air. Tidak perlu dicuci. Jadi kalau kena pakaian kita, jilbab, sarung, jubah, celana, kencing bayi itu cukup dia apa? Cukup dipercikkan saja sedikit air di tempat keluarnya kencing tadi, maka sudah dianggap suci. 6. Dibangun di atas hal ini, sebagian para ulama mengatakan kencing bayi itu tidak najis. Kencing bayi laki-laki, maksudnya ya, yang belum makan makanan lain selain ASI. Sebagian ulama mengatakan suci. Seperti pendapat siapa kemarin? Daud Al-Zahiri dan Al-Imam Syaukani. Beliau berpendapat suci, tapi ini pendapat kurang tepat. Pendapat yang kuat menurut jumhur, kita katakan baulul gulam as-sagir najisatun wa najasatuhu mukhaffafah. Kencing bayi laki-laki itu termasuk najis, tapi najisnya mukhaffafah, najisnya ringan. Gimana maksudnya najisnya ringan? Ya cukup dipercikkan saja di atas kain yang tertimpa kencing tersebut. Nah, dan di sini kencing bayi yang dihukumi najisnya ringan tidak perlu dicuci. Ini hanya satu jenis najis yang seperti ini. Kencingnya bayi laki-laki yang masih ASI saja. Dia konsumsi, tidak ada makanan lain. Ya. Cuma ASI saja. Ini khusus kencing bayi laki-laki. Adapun kencing bayi perempuan tidak. Maka kencing bayi perempuan biar dia berumur 1 pekan, 2 pekan, masih bayi sekali, maka tetap kencingnya dianggap najis mutawassithah, najis seperti kencingnya manusia orang dewasa. Tidak ada bedanya. Karena itu Nabi membedakan. Lihat bukunya. Kama qala Nabi SAW yugsalu min baulil jariyah. Ya. Dicuci dari kencing al-jariyah. Al-jariyah itu bayi perempuan. Yang masih bayi. Dicuci kata Nabi. Wa yurashu min baulil gulam. Sedangkan baulil gulam, kencing bayi laki-laki. Yurashu yakni an-nadah. Cukup dipercikkan saja. Hadisnya riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadisnya riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Dan hadisnya ini dan semisal dengannya hadisnya sahih. Nah, hadisnya sahih. Dan juga diterangkan dalam hadis yang lain, semisal hadis ini, diterangkan dalam hadis Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, dia pernah membawa anak bayinya, bayi laki-laki, sebagai sini bibnin laha, bayi laki-lakinya yang masih kecil sekali. Lam yakulit ta'am. Lihat lafadznya ya, bayinya itu belum makan makanan. Jadi ini yang diambil istimbat oleh para ulama, dasar bayi yang dihukumi najisnya ringan. Pertama bayi laki-laki, lafadznya di sini. Terus yang kedua, lam yakulit ta'am, belum makan makanan kecuali apa? ASI. Dia bawa bayinya ini kepada Nabi. Lalu Nabi mendudukkan bayi ini di pangkuannya. Fabala ala thawbihi, kemudian bayi itu kencing di atas pahanya Nabi, di atas pakaiannya Nabi SAW. Fada abima'in fanadahahu walam yagsilhu. Maka Nabi SAW meminta air, kemudian Nabi percikkan ya sedikit air di atas pakaiannya, dan Nabi tidak mencucinya. Hadis ini Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Jelas ya bahwa kencingnya dia mukhaffafah, diringankan. Dan cara mensucikan najis-najis yang lain sudah pernah kita bahas ya. Termasuk cara mensucikan sendal, sepatu, atau semisal dengannya.
bagi orang yang mau masuk masjid menggunakan sendal. Ya tak? Cukup dia apa? Digosokkan di tanah. Taib. Dan sama dengan mensucikan pakaian wanita yang terkena najis bagian bawah, cukup dia berjalan di atas tanah yang suci. Iya, itu juga pernah saya jelaskan. Taib. Terus yang terakhir kata beliau di kitab ini, di pembahasan al-asya'un najisah, wa idza zalat ainun najasati, dan apabila ainnya najis tersebut, najis apa yang diinginkan di sini? Najis ainiyah. Apabila ainnya, bendanya, zatnya najis tersebut seperti tinja, kencing, darah wanita ya, yang haid, nifas atau semisal dengan yang najis-najis tadi, apabila ainnya, zatnya itu sudah hilang, tahurul mahallu, maka tempat tertimpa najis itu al-mahal, tempat tertimpa najis itu semua tadi, apakah tinja, kencing, darah wanita, tempat yang tertimpa najis itu sudah apa? Sudah tahur, sudah suci. Iya. Yang penting hilang apanya? Zatnya sudah hilang. Ini sudah kita jelaskan, tak? Yang penting zatnya sudah hilang. Walam yadurra baqa'ul laun, dan tidak memberikan mudarat apabila al-laun warnanya masih baqa', warnanya masih tersisa. Iya. Jadi kalau misalnya ada kencing tertimpa di atas kasur, kain. Kemudian dibersihkan. Ternyata setelah hilang zatnya, dibersihkan menggunakan sikat dan air, ternyata masih tersisa apa? Warnanya agak kuning. Atau darah haid, tersisa sedikit warnanya agak merah. Setelah disuci, disikat, kasih sabun, warnanya masih ada tersisa, kayak warna merah-merah sedikit. Maka ini tidak memberikan mudarat sedikit pun. Ini artinya al-mahal, tempat tertimpanya najis itu tadi sudah suci. Demikian pula warri, kalau tersisa sebagian baunya, lam yadurra baqa'ul laun warri, tersisa sedikit apa? Baunya. Yang penting zatnya apa? Hilang. Masih ada sedikit baunya. Maka itu tidak memberikan mudarat berdasarkan sabda Nabi SAW kepada siapa? Li khawlata fi damil haid. Ucapan Nabi terhadap Khawlah. Ya, ini hadisnya sudah pernah berlalu ya. Tentang darah haid. Kata Nabi, yakfikal ma', cukup bagimu mencucinya dengan menggunakan air, wala yadurruka atharuh, dan tidak membahayakan untukmu bekasnya, asarnya ya. Tidak memberikan mudarat bekasnya. Baik. Selesai pembahasan al-asya'un najisah. Ya. Selesai pembahasan izalatun najasah, cara menghilangkan najis, dan benda-benda atau zat yang dianggap najis menurut apa? Syariat. Iya, menurut syariat. Sekarang kita masuk bab yang baru. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab sifatil wudu. Bab tentang tata cara al-wudu. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala tentang sifatul wudu. Dan sifatul wudu ini sebenarnya tentang wudu itu luas ya. Di sini langsung beliau memulai pembahasan sifatul wudu. Tentang pembahasan sifatul wudu. Pembahasan wudu itu pertama ada pembahasan apa? Ta'rif al-wudu. Definisi al-wudu. Terus yang kedua ada rukun al-wudu. Kita sebutkan dulu kerangkanya supaya antum sudah faham globalnya pembahasan kita. Walaupun beliau di sini, kalau kita lihat di
di kitab beliau ini, beliau akan bahas tentang sifatul wudu, ya, kemudian sifatul wudu saja ya disebut. Ada furudul wudu juga disebutkan oleh beliau. Ada fardu-fardu wudu, ada sunnah-sunnah wudu dan selainnya. Kalau saya mau bahas kerangkanya dulu, saya jelaskan ke antum. Ada pembahasan ta'riful wudu, definisi al-wudu. Yang kedua ada pembahasan rukun wudu. Ada rukunnya wudu. Tanpa dia maka wudu tidak syah. Ada namanya syurutul wudu. Syarat-syarat syahnya al-wudu. Iya. Ada wajib-wajib al-wudu. Taib. Kemudian ada lagi sunnah-sunnah al-wudu. Iya. Taib. Kemudian ada lagi pembahasan kapan seorang disunnahkan berwudu. Kan orang disunnahkan berwudu bukan cuma salat saja. Kapan seorang disunnahkan berwudu. Taib. Dan ada pembahasan nawaqidul wudu, pembahasan pembatal al-wudu, dan ada pembahasan ini sifatul wudu. Jadi tentang wudu ini ada banyak pembahasan ya. Ada banyak pembahasan. Dan di pembahasan nawaqidul wudu itu banyak khilaf. Di pembahasan itu nanti kan kita bahas tentang nawaqidul wudu, itu ada banyak khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Adapun tentang sifatul wudu ini ya hampir tidak ada perselisihan ya tentang tata cara al-wudu. Baik. Ya, kemudian kita masuk saja di sini tentang al-wudu ya, tentang al-wudu. Definisi al-wudu, kita masuk dulu definisi al-wudu ya, sebelum kita bahas ini tata cara al-wudunya. Al-wudu ya, dia dhamma wawnya. Bi dhammil waw. Al-wudu. Kalau di dhamma al-wawnya al-muradu bihi al-fi'il. Bi dhammil waw. Ya. Jadi al-wudu ini bisa di fathah wawnya dan bisa di dhammah. Bisa al-wudu, bisa al-wudu. Dua bacaannya. Ya. Bi dhammil wawi, maka yang diinginkan dengannya adalah al-fi'il. Kalau bi fathil wawi, di fathah wawnya al-muradu bihi al-ma. Iya. Al-ma alladhi yatawadda'u bihi. Kalau dia dhamma wawnya al-wudu, maka yang diinginkan dengannya adalah perbuatan kita berudu. Al-fi'il, perbuatan kita berudu. Kalau al-wudu di fathah wawnya, maka yang diinginkan dengannya adalah air yang dipakai berudu. Air yang dipakai berudu. Iya. Secara bahasa al-wudu minal wada'ah wa hiya an-nadhafah. Lugatan minal wada'ah ay an-nadhafah. Wudu secara bahasa diambil dari kalimat al-wada'atu. Minal wada'ah diambil dari kalimat al-wada'ah. Apa makna al-wada'ah? Apa makna al-wada'ah? An-nadhafah, bersih. Al-wada'ah an-nadhafah. Baik.
Adapun secara istilah, wudu secara istilah adalah ghuslun wa mashun. Ghuslun wa mashu a'dha'i makhsusatin. Wa mashu a'dha'i makhsusatin. Bisifatin makhsusah ma'an niyah. Lihat definisi wudu secara istilah. Wudu secara istilah adalah mencuci, ghuslun wa mashu a'dha'i makhsusatin bisifatin makhsusatin ma'an niyah. Saya terjemahkan, wudu secara istilah syariat adalah mencuci dan mengusap anggota yang khusus. A'dha artinya anggota anggota badan. Jadi mencuci dan mengusap anggota badan yang khusus. Karena di dalam wudu itu ada mencuci dan ada mengusap. Jadi dimasukkan dua-duanya. Kepala khusus diusap, sisanya dicuci semua. Kemudian yang dicuci dan diusap anggota badan yang apa? Khusus. Bukan semua badan dicuci, tapi anggota badan yang khusus, yaitu apa? Tangan, wajah, kepala dan apa? Kaki. Mencuci dan mengusap anggota badan yang khusus bisifatin makhsusatin dengan tata cara yang khusus. Ya, ini maksudnya tata caranya khusus. Bukan sekedar dicuci saja dan diusap itu anggota badan, tapi ada tata caranya. Makanya ada namanya ditertib, tangan dulu, terus kumur-kumur, cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, kemudian kaki. Ada tata caranya khusus. Terakhir, ma'an niyah, bersama dengan itu ada niat. Yakni dia melakukan perbuatan itu tadi ada niat. Ya, ada apa? Ada niat. Yakni dia berniat untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara berwudu. Baik. Tentunya di sini niatnya apa? Dia niat berwudu untuk apa? Mengangkat hadas bisa. Kalau dia berniat berwudu mau sholat, bisa tidak? Bisa juga. Ya. Dia berwudu berniat untuk mengangkat hadasnya, bisa niat seperti itu. Dan bisa juga dia berniat untuk melakukan sholat, niat seperti itu juga boleh saja. Niat mendekatkan diri kepada Allah, berwudu, beribadah kepada Allah, bisa juga. Ada masalah insyaallah. La haraj. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, lihat di kitab nyantum, bab sifatul wudu, tata cara al-wudu, wa huwa ayyanwiya raf al-hadath au al-wudu alis-salah wa nahwiha. Sifat tata cara wudu adalah dia berniat mengangkat hadas. Tentunya di sini hadas apa yang diinginkan? Pasti hadas kecil. Tidak mungkin orang berwudu mengangkat hadas besar. Dia berniat untuk mengangkat hadas kecil. Itu yang dia niatkan. Au
atau bisa dia berniat berwudu untuk salat. Artinya dua-duanya boleh. Dia berniat untuk mengangkat hadas atau dia berniat untuk salat, wa nahwiha, atau yang semisal dengannya itu apa? Boleh. Iya. Dan ini sama nanti kalau dia tayammum, ya. Kalau dia tayammum, maka dia berniat untuk melakukan salat, ya. Dan tentunya di sini kalimat ayyanwiyah, dia berniat, ya, dia berniat itu di dalam hati, ya, bukan di apa? Bukan dilafazkan, bukan dilafatkan. Jadi dia cukup berniat di dalam hati. Dan berniat dalam wudu itu dia masuk dalam kategori syarat. Jadi sebenarnya di sini beliau tidak menjelaskan tentang rukun wudu. Beliau tidak menjelaskan syarat wudu karena memang di dalam pembahasan sifatul wudu terkandung rukun dan syarat. Dan terkandung wajib-wajib dan sunnah-sunnah wudu. Jadi ketika kita bahas tata cara wudu, nanti di situ akan disinggung ini rukunnya wudu, ini syaratnya wudu, ya, ini wajib-wajib wudu, ini sunnah-sunnah wudu. Sekarang kalau dia berniat untuk mengangkat hadas, niat ini hukumnya apa? Syarat syahnya al-wudu. Syarat syahnya apa? Al-wudu. Baik. Kata beliau di taklikat di pembahasan yang kedua, wan niyatu, dan niat itu merupakan syartun li jami'il a'mal. Syarat untuk seluruh jenis amalan. Min taharatin wa ghairiha, apakah ibadah itu atau amalan itu adalah taharah, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, semuanya syaratnya apa? Niat. Wa ghairiha, dan selain ibadah taharah, ya, maka semuanya wajib berniat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya amalan itu terikat dengan niat-niatnya. Dan setiap orang, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanyalah mendapatkan manawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan ibadah, bertakarrub, ikhlas, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau dia tidak berniat, maka dia tidak mendapatkan amalan. Kalau dia berniat selain Allah, maka dia mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Dipaham maksudnya, ya? Jadi amalan tergantung pada niat, dan setiap orang mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau bagus niatnya, maka dia mendapatkan kebaikan apa saja. Dan jika niatnya tidak baik, maka dia mendapatkan kejelekan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, thumma yaqula bismillah. Kenapa di fathah yaqula ini? Kenapa bukan yaqulu? Kepada an yanwiyah. Thumma ayyaqula, ayyanwiyah. Dah sebelumnya. Setelah dia berniat tadi, maka itu yang pertama, tata cara sifat al-wudu. Maka yang kedua ini, lalu dia membaca bismillah. Membaca bismillah. Di sini beliau menjelaskan tentang hukum membaca bismillah. Hukum membaca bismillah. Kita lihat dalilnya dulu, taklikat nomor 3. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la salata liman la wudu'a lahu. Ini hadis penting juga dihafal. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak ada wudu'nya.
Tidak ada salat bagi orang yang tidak bertoharoh, bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah atas perbuatan itu. Artinya, seorang berwudu wajib membaca bismillah. Jadi kalau ada yang tanya apa doanya kalau sebelum berwudu, ya doanya bismillah saja. Adapun yang mengatakan nawaitu raf'il hadath, nawaitul wudu'i li raf'il hadath lillahi ta'ala. Ini kan perbuatan orang bid'ah. Dilafatkan lagi. Yang kedua, dia buat sendiri, tidak ada hadisnya. Nawaitu al-wudu, katanya saya berniat berwudu. Itu artinya ya, tadi yang saya sebut, yang orang bikin-bikin. Nawaitul wudu, saya berniat berwudu. Li raf'il hadath, untuk mengangkat hadas lillahi ta'ala. Tapi itu bukan perkara yang dianjurkan dan disunnahkan. Nanti akan kita bahas tentang hukum masalah melafatkan niat, baik di waktu wudu maupun di waktu salat. Kita akan jelaskan penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Tentang hukum-hukum melafatkan niat. Melafatkan niat ada yang menjaharkan dan ada membacanya secara sir. Kalau menjaharkan ini jelas sekali larangannya. Ya, kemungkarannya jelas. Adapun mensirkan itu ada khilaf. Baca niat dengan cara sir itu ada khilaf. Naam. Nanti akan datang saya bahas di pembahasan niat nanti khusus. Taib, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Hakim, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talkhis Al-Khabir, kata beliau Adh-Dhahir anna majmu' al-ahadits yahditsu minha quwwatan tadullu ala annahu lahu aslan. Ya, zahir hadis ini bahwasannya majmu' seluruh kumpulan hadis-hadis ini ya, itu bisa dikuatkan. Ya. Bisa dikuatkan dan menunjukkan bahwa dia punya asal. Dia menunjukkan bahwa dia punya apa? Asal. Karena itulah Al-Hafidz Al-Mundhiri qawahu menguatkan hadis ini, wa hasanahu Ibnu Shalah wa Ibnu Katsir, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Ibnu Shalah, Ibnu Katsir, dan bisa dilihat pembahasan ini dalam kitab Syarah Al-Umdah ya. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid 1 halaman 167 sampai 173, dan bisa dilihat tentang hadis ini dalam kitab Nasbur Raya karya Imam Az-Zailai jilid 1 halaman 3 sampai 8. Insyaallah taala hadis ini bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Taib. Dari hadis ini para ulama khilaf. Sebagian para ulama mengatakan berwudu itu hukumnya wajib. Astagfirullah. Berwudu membaca bismillah ketika berwudu hukumnya apa? Wajib. Ya, karena ada khilaf ya. Ada khilaf. Apa hukum membaca basmalah? Ya, sebagian para ulama mengatakan sunnah, tidak wajib membaca basmalah. 6. Dan sebagian para ulama mengatakan apa? Wajib. Kalau hadis ini sahih, maka hadis ini menunjukkan bahwa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Dan bagi yang berpendapat bahwa membaca bismillah itu merupakan syarat yang harus, paham? Syarat yang harus dibaca, itu pendapat yang kurang kuat. Dan kalau kita katakan wajib, itu lebih kuat. Terus apa bedanya yang berpendapat syarat, wajib, dan sunnah? Bagi yang berpendapat membaca bismillah itu syarat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Beda kan? Bagi yang berpendapat syarat, maka tidak sah wudunya kalau tidak baca basmalah. Taib. Bagi yang berpendapat wajib, kalau seorang tidak membaca basmalah ketika berwudu, syah tidak wudunya. Syah, tapi dirinci. Kalau dia sengaja, itu pembahasan wajib. Perhatikan ini, pembahasan wajib jarang antum dapatkan ini pembahasan. Kalau itu wajib, maka dilihat kondisi orang yang meninggalkannya. Kalau dia meninggalkannya dalam kondisi dia sengaja, dia sadar, lalu dia meninggalkannya, maka ibadahnya tersebut syah, tapi dia berdosa. Baik, kalau dia sengaja. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka dia tidak berdosa dan ibadahnya tetap apa? Syah. Itu perbedaannya wajib dengan rukun dan syarat.
Dan ini nanti dibahas di pembahasan wajib-wajib salat. Sama pembahasannya nanti ini. Itu kaidah yang antum harus pegang yang saya ucapkan tadi itu. Karena sebagian fuqaha pembahasan wajib itu ya, ketika ditinggalkan itu membatalkan ibadah. Coba antum baca kitab-kitabnya para ulama ya, seperti kitab Asy-Syaikh Shalih Fauzan di pembahasan wajib salat. Itu memang fuqaha al-Hanabilah seperti itu pendapat mereka, Masya Allah. Mereka katakan meninggalkan wajib batal ibadah, batal salat, batal wudu juga. Dan pendapat al-Hanabilah, seingat saya, pendapat mazhab al-Hanabilah membaca basmalah ketika berwudu itu wajib. Berarti yang mereka pahami, kalau ada orang yang berwudu tidak baca basmalah, wudunya tidak syah. Tapi yang tepat, yang benar, bahwa meninggalkan wajib, dia tidak membatalkan. Karena dia tidak sampai kepada jenjang syarat dan rukun. Tidak sampai. Beda ya? Beda. Sama nanti di pembahasan seorang yang salat harus bersih badannya, pakaiannya dan tempat salatnya dari apa? Najis. Ya, sebagian para ulama kan memasukkan itu apa? Syarat. Jadi kalau di pakaiannya ada najis, lalu dia salat. Selesai salat, lalu dia tahu itu ada najis, maka tidak syah. Dan itu syarat. Bisa dipaham? Iya. Ternyata sajadah yang dipakai salat tadi sudah dikencingi anaknya. Maka syarat syahnya salat dimasukkan harus bersih tempat salatnya, pakaiannya dan badannya dari apa? Najis. Kalau dimasukkan syarat, maka sah tidak salatnya? Tidak sah. Tapi itu pendapat tidak kuat. Kita katakan bersih badan, pakaian dan tempat salat dari najis itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib, tidak sampai syarat. Artinya bagaimana? Dilihat kondisinya. Sama ini. Dilihat kondisi orang yang melakukan. Sengaja atau tidak? Kalau dia sengaja, sampai dia melakukannya, toh? Dia sengaja, dia teledor, dia memang bergampangan dalam bab itu, maka dia apa? Berdosa, tapi ibadahnya sah atau tidak? Syah. Sama dengan wudunya. Berwudu dia tidak baca basmalah. Kalau pendapat yang kuat wajib, maka wudunya syah, tapi dia apa? Dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena dia meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh syariat. Dia menyelisih sunnah. Walaupun ibadahnya tetap syah, karena itu bukan syarat. Bisa antum bedakan? Itu faedah muhimun jiddan. Antum tidak dapatkan di buku itu. Iya. Baik. Penting. Disinilah faedah kita bisa petik. Faedah bisa kita petik bahwasannya mengenal rukun, syarat, wajib dan sunnah itu sangat penting sekali karena memberikan pengaruh dalam hukum. Ya tidak? Ya. Sangat memberikan pengaruh dalam apa? Hukum. Kalau antum tidak bisa bedakan ini mana syarat, mana rukun, mana wajib. Syarat itu saja tidak dihafal. Wajibnya tidak ditahu. Wajib harus ditahu itu. Mana wajib-wajib salat, mana rukun-rukunnya, mana rukun wudu, mana syaratnya, mana wajibnya. Jadi membaca basmalah kita dudukkan yang kuat dia adalah wajib. Terus bagi mereka yang berpendapat sunnah, apa bedanya dengan wajib? Ya beda. Kalau sunnah dia baca basmalah enggak ada masalah, tidak baca juga tidak masalah. Kalau dia baca dapat pahala, tidak baca tidak dapat pahala. Tapi syah wudunya, ya kan? Ya kan sunnah sudah kemarin. Hasilnya sunnah itu ya dapat pahala kalau dikerjakan imtisalan. Dia kerjakan karena ya mengikuti syariat, mencontoh Nabi SAW. Tapi kalau dia kerjakan bukan karena imtisalan, maka dia tidak dapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Baik.
Iya, jadi pendapat yang kuat hukumnya apa? Wajib. Iya. Tsumma yaqulu bismillah. Kemudian dia membaca bismillah. Iya. Dan di sini kalimat la wudu'a ini bagi para ulama. Jadi sebenarnya dalilnya itu satu ya. Jadi para ulama yang berpendapat ya, bagi para ulama yang berpendapat bahwasannya itu cuma sunnah ya, tidak wajib. Mereka berdalil kalimat la wudu'a. Itu di matan toh. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu. Jadi la-nya di sini, jadi la itu terbagi dua ya. La terbagi dua dalam ilmu hadis, ilmu fiqh ya. Ada nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Dan ada nafyus sihha, menafikan keabsahan. Jadi kalau dapat hadis ada kalimat la-nya itu mungkin menafikan kesempurnaan, mungkin la juga menafikan kesahihan as-sihha, nafyus sihha, nafyul kamal. Nafyus sihha menafikan keabsahan dan kesahihan. Coba kita baca hadis. Ya. La yu'minu ahadukum. Ya, ada hadisnya toh? Hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La apa di sini? Menafikan apa? Menafikan keabsahan iman atau kesempurnaan iman? Kesempurnaan iman. Enak toh? Iya, seperti itu. Jadi kalau kita terjemahkan la yu'minu, tidak beriman salah seorang di antara kalian, diterjemahkan tidak sempurna imannya. Di mana diambil? Itu nafyul kamal. Iya toh? Karena tidak mungkin di situ nafyus sihah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya kafir kalau dia tidak cintai saudaranya, maka kafir semua orang. Iya tidak? Kalau dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Terus kalau dia tidak cintai saudaranya, kafir? Tidak kan? Karena di situ la-nya bukan nafyus sih, bukan menafikan kesahihan dan keabsahan. Iya. Tapi kalau Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ada lagi la di situ? La salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La apa di situ? Ya, bukan nafyul kamal, tapi nafyu as-sihha. Mantap, ya. Tidak sah salat. Maksudnya apa? Tidak sah salat. Jadi kita terjemahkan tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah, maksudnya nafyus sihha. Tidak sah salatnya bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Iya. Jadi la itu ada nafyul kamal. Sekarang ini la wudu'a. La kemana la-nya ini? Kemana la-nya itu? La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Lafadznya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. La-nya ini? Ya khilaf. Karena para ulama khilaf tadi. Ya. Para ulama khilaf. Ulama yang berpendapat sunnah, mereka katakan la di situ nafyul kamal. Mereka katakan sunnah kan? Karena la di sini tidak menafikan keabsahan, tapi menafikan kesempurnaan. Tidak sempurna wudu. Ya, kalau terjemahkan la wudu'a maksudnya tidak sempurna wudunya seorang yang tidak membaca bismillah ketika berwudu. Tidak sempurna wudunya. Tapi kalau dia tidak baca Al-Fatihah, syah tidak wudunya? Syah. Berdosa? Tidak berdosa. Iya. Tapi yang berpendapat wajib atau syarat, mereka katakan la-nya di sini menafikan apa? Keabsahan. Menafikan keabsahannya. Bagi yang berpendapat syarat. Nah, dan kita katakan tadi yang lebih tepatnya di sini bahwasannya membaca basmalah itu hukumnya apa? Wajib. Iya, hukumnya apa? Wajib. Artinya dia berdosa kalau dia sengaja tidak membacanya. Iya. Dan masih ada dalil para ulama yang lain yang mengatakan bahwa membaca bismillah itu tidak wajib. Dalilnya yang lain apa kira-kira? Ada yang tahu? Itu dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 6. Tentang perintah
untuk berwudu ketika mau salat. Di situ tidak disebutkan bismillah, yaitu firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin berdiri untuk salat, maka apa? Faghsilu wujuhakum, cuci tangan kalian. Afwan, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. 1. Wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Yang keempat, wa arjulakum minal ka'bain, dan cuci kaki kalian sampai ke mata kaki. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rukun wudu yang wajib dilakukan. Tidak sah wudu kalau tidak ada ini tadi yang disebutkan. Walaysa fiha tasmiyah. Di dalam ayat ini tidak disebutkan apa? Bismillah, menunjukkan bahwa dia tidak apa? Dia tidak wajib. Tayyib, dia tidak wajib. Ya. Jadi ini ada di dua pendapat yang kuat sebenarnya ini ya, yang mengatakan sunnah dan yang mengatakan apa? Wajib. Insyaallah taala itu pendapat yang kuat. Bagi mereka yang berpendapat sunnah, kita katakan mereka punya hujjah dengan alasan yang tadi, toh? Ya, jadi maksudnya di sini kenapa saya jabarkan ini supaya antum faham bahwa al-khilaf la musyaha fiha. Al-khilaf itu tidak perlu dikasih sempit. La musyaha, ada kebebasan. Ada kebebasan. Mereka yang berpendapat sunnah, tafadhal, ada dalilnya. Mengatakan wajib juga ada hujahnya. Baik. Ada hujahnya. Hujahnya mengatakan sunnah sudah tadi. Terus kita lanjut satu lagi. Yang pertama ya. Jadi berniat syarat. Terus bismillah khilaf. Sudah dah? Terus yang ketiga. Di sini poin keempat ya. Wa yagsila kaffaihi salasan. Di fathah yagsila ma'tuf kepada ayanwiyah sama dengan yakula. Dan mencuci kaf sebanyak 3 kali. Mencuci kaf, nih, tangan toh. Jadi kaf itu maksudnya yang diinginkan kaf telapak tangan, dicuci sebanyak 3 kali. Mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali hukumnya apa? Wajib, sunnah, syarat, rukun, apa? Masuk mana dia? Sunnah. Ya, masuk ke pembahasan sunnah dia mencuci tangan. Baik, mencuci tangan ya boleh dikatakan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa dia tidak wajib, ya. Mencuci tangan tidak ada keraguan dia hukumnya laisa biwajib kecuali di satu kondisi saja. Jadi kita katakan yagsilu kaffai salasan hukmuhu mustahab. Hukumnya apa? Mustahab illa fi mawdi'in wahid, kecuali pada satu kondisi. Kapan? Ya, inda istaiqadah minan naum, kecuali ketika dia bangun dari apa? Tidurnya. Di situ ada pembahasan berbeda di pembahasan yang lain. Jadi mencuci kedua tangan sebelum berwudu hukumnya sunnah kecuali satu kondisi, yaitu ketika mencuci tangan ketika baru bangun dari apa? Tidur. Iya. Adapun selain bangun dari tidur, Imam Ibnu Qudamah menukil ijma' bahwa mencuci tangan hukumnya apa? Sunnah. Adapun khusus ketika bangun dari tidur, ya, di malam hari, maka diperselisihkan tentang hukumnya. Karena sebagian para ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib ketika bangun dari tidur. Iya. Mana dalilnya? Khusus bangun dari tidur, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, ada disebutkan dalam Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam. Nabi bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi," apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yagmis yadahu fil ina, jangan dia mencelupkan airnya, jangan dia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Apa itu bejana? Kalau kita baskom, ember, bak air, gentong, sama semua. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, ember, baskom dan misalnya. Hatta yaksilaha salasan, sampai dia mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Di mana? Di luar bejana maksudnya. Bukan di dalam bejana dia celupkan tangannya. Di luar bejana dia cuci 3 kali, baru bisa dia masukkan tangannya. Bisa? Dipaham? Iya. Kenapa seorang dilarang mencelupkan tangannya
ember, baskom dan semisalnya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena seorang itu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dan tidak ada orang tahu di mana tangannya bermalam kalau dia tidur. Ya, mungkin tangannya melayang-layang ke sana dan kemari. Maka seorang yang memasukkan tangannya ke dalam air, kata para ulama, memasukkan tangan ke bejana, ke ember dan semisal dengannya, ketika dia bangun dari tidur, kalau dia tertimpa penyakit, fala yalumanna illa nafsah. Kalau dia tertimpa penyakit mudarat, maka jangan dia mencela kecuali siapa? Kecuali dirinya dia celah. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini hadis terdapat isyarat bahwa mencuci tangan ketika bangun dari tidur sebelum dicelupkan ke dalam bejana hukumnya wajib. Iya, hukumnya wajib. Karena lafadznya larangan. Lihat lafadznya, fala yagmis fil amr. Larangan asal hukumnya apa? Haram. Nabi melarangnya dalam bentuk la nahi, bukan la nafi, la nahi. La nahi ini menjazam fil mudhari. La yagmis. Ya dah. Jangan sekali-kali dia mencelupkan dan memasukkan tangannya ke dalam bejana. Dilarang. Berarti dilarang asalnya tidak boleh. Haram. Berarti hukum mencuci tangan, sebaliknya. Hukum mencuci tangan sebelum dia berudu, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam ember. Hukumnya apa mencuci tangan ketika itu? Wajib. Ya, wajib. Dan ini satu kondisi saja. Ketika dia baru bangun dari tidur. Ya. Namun sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwa yang zahir perintah di situ hukumnya sunnah. Tapi ini pendapat saya kira kurang tepat. Ya, saya kira kurang tepat mencuci tangan. Kenapa? Kita tidak punya dalil yang memalingkannya. Ya, kita tidak punya dalil. Ya. Kalau ada yang berkata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ya. Ya. Tidak disebutkan harus mencuci tangan. Itu lafaz umum. Adapun hadis ini khusus, jelas. Dilarang mencelupkan tangan, khusus ketika bangun dari tidur. Nah, kemudian kita kuatkan hukumnya wajib mencuci tangan di kondisi seperti itu, dan itu yang lebih kuat berdasarkan lafaz hadis. Kemudian pembahasan kedua, apakah wajibnya mencuci tangan ketika mau berudu, bangun dari tidur? Apakah tidurnya ini mencakup tidur malam atau tidur siang? Nah, sebagian fuqaha mengkhususkan perintah mencuci tangan di situ ketika tidur malam. Kenapa ketika tidur malam saja? Karena mereka memandang lafaz hadis itu, perhatikan lafaznya, mereka khususkan tidur malam, karena lafaz hadis itu disebutkan aina batat. Kalimat batat. Lihat nahwu, apa itu bata? Bata itu bermalam di malam hari. Paham? Malam hari ya. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Maksudnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam di malam hari. Taib, sudah? Jadi kalimat batat di situ bermalam, berarti malam. Artinya kalau bukan tidur malam, maka tidak wajib mencuci tangan. Tidur pagi, pada subuh. Tidur siang, tidak masuk. Ini pendapat sebagian para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat, bahwasannya ini hadis tidak hanya berlaku untuk tidur malam, diperintah mencuci tangan kalau bangun. Paham? Tidak hanya berlaku tidur malam, tapi mencakup seluruh tidur. Tidur siang atau tidur apa? Malam. Kenapa? Karena ilahnya hadis ini jelas. Apa ilahnya? La yadri. Dia tidak tahu. Sekarang saya tanya, antum kalau tidur malam tidak tahu tangannya bermalam. Kalau tidur siang, antum tahu? Tidak. Maka ilahnya sama. Ilahnya sama. Tidur siang, tidur malam sama saja. Seorang tidak tahu di mana tangannya bermalam. Maksudnya di mana tangannya apa? Meraba. Ya. Sama tidur malam, tidur siang. Ilahnya sama. Terus kenapa disebutkan lafadznya tidur malam? Kita katakan karena kebanyakan orang yang tidur itu apa? Malam. Ya tidak. Jadi dibantah lagi itu yang mengatakan khusus tidur malam. Jadi pendapat yang lebih kuat, insyaallah taala, dalam perkara mencuci tangan, kita katakan mencuci tangan ketika mau berwudu, mencuci telapak tangan ketika mau berwudu sebanyak 3 kali, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Taib, kecuali satu kondisi ketika bangun dari
tidur. Kalau dia bangun dari tidur, maka mencuci tangan di situ hukumnya wajib. Baik tidur malam maupun tidur siang. Iya. Kenapa wajib? Karena Nabi melarang mencelupkan tangan ke dalam ember dan baskom bejana, karena dia tidak tahu di mana tangannya merayap. Dan itu bisa memberikan mudarat. Dan itu mencakup malam dan siang. InsyaAllah ta'ala ini lebih kuat. Ya. Kemudian kalimat salasan. Ya, kalimat salasan. Ini kalimat salasan batasan sunnah yang paling maksimal. Salasan. Boleh dia mencuci sebanyak 1 kali. Boleh dia mencuci sebanyak apa? 1 kali. Dan kadar mencuci sebanyak 1 kali, itu nanti masuk di pembahasan wajib wudu. Mencuci anggota wudu satu kali, itu kadar wajibnya. Sedangkan mencuci lebih daripada 1 kali, maksudnya 2 kali atau 3 kali, itu kadar apa? Kadar sunnah. Dia masuk di pembahasan sunnah nanti. Mencuci 2 kali, mencuci 3 kali, masuk di pembahasan sunnah wudu. Mencuci 1 kali, masuk di pembahasan wajib wudu. Kadar paling minimal. Dan tidak boleh seorang berwudu lebih daripada 3 kali. 3 kali. Tidak boleh dia berwudu, mencuci anggota wudu lebih daripada apa? 3 kali tidak boleh. Karena nanti akan datang hadisnya ya. Seorang yang berwudu melebihi kapasitas perintah syariat, maka dia telah melampaui batas dan menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya kira ini cukup dulu ya pembahasan kita. Nanti pembahasan yang selanjutnya berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar, kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.